Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif IRL, Ibu Dwi Endah Kurniasih SKM MPH. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN DIY Bapak Jinggih Widanarto. Yang kami hormati Bapak Direktur Litbang IRL Bapak Erjin. Yang kami hormati Bapak Kepala PMJ Daduk KP Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Agus. Yang kami hormati Bapak Panewu Pengasih Bapak Trianto Raharjo. Yang kami hormati Bapak Lurah Pengasih Bapak Joko. Yang kami hormati Ibu Koordinator Latbang beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Koordinator KSPK beserta jajarannya. Ibu dan Bapak Penyuluh KP Kapanewon Pengasih, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Piungan. Yang kami hormati ISL BKL Melati Dayaan Pengasih Kulon Progo beserta anggota. Yang kami hormati pengurus ISL BKL Manunggal AC Saptosari Gunung Kidul. Yang kami hormati ISL BKL Husnul Khotimah Munggur Piungan Bantul beserta anggota dan para tamu undangan yang berbahagia. Acara pengembangan dimensi lansia tangguh melalui Sekolah Lansia dalam Bina Keluarga Lansia ISL BKL hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021 kita mulai. Sebelum acara kita mulai, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengambil duduk sikap sempurna, berdoa mulai. Cukup? Bapak, Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Kapi. Bapak, Ibu, dan hadirin dimohon untuk berdiri. Dipersilakan.
yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Yang bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, jangan lagi ragukan lagi. Keluarga berencana bersama saja untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayo kita bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih. Dimohon untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan tentang kajian integrasi sekolah lansia BKL oleh Koordinator Bidang Labang kepada yang terhormat Ibu Radiana Sumaryati SOS MSc, disilakan. Terima kasih Bu Insinyur Sri Sugiyarti selaku moderator. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu Ki? Jelas, Bu. Yes, terima kasih. Jelas, Bu. Ya. Atur nuwun, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada kesempatan pagi ini kita semua, Bapak Ibu semua sudah diberikan kesempatan bisa mengikuti kegiatan sekolah perdana IRL dengan BKMJ. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sekolah perdana pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah hadir bergabung bersama kami, atur nuwun Bapak. Yang terhormat Ibu Direktur Eksekutif IRR Indonesia Ramah Lansia, Ibu Dwi Endah Kurniasih SKM MPH beserta tim pada pagi ini yang sudah rawuh juga memenuhi undangan kami. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PMD Kabupaten Bantul, Kepala Dinas PP, PA, KB dan PMD Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Pada pagi hari ini kita mengundang 3 Kepala Dinas OPD KB. Yang kami hormati Bapak Panewu Pengasih dan juga Bapak Lurah Pengasih selaku yang mempunyai wilayah di BKL Dayaan ini. Dan pada pagi hari ini yang kami banggakan, Bapak Ibu, para anggota BKL, ini Bapak Ketua juga sudah dari tadi sudah hadir, yang hari ini juga mengikuti sekolah perdana. Sehat semua Bapak Ibu? Sudah tepukkah lansia pada pagi hari ini? Nanti tepuk lansia. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai latar belakang kegiatan perpaduan antara Indonesia Ramah Lansia dan sekolah dengan bina keluarga lansia, bina keluarga lansia di BKL Dayaan ini adalah kerjasama antara BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Indonesia Ramah Lansia. Itu sebagai latar belakangnya. Kenapa? Karena di BKKBN ini kita mempunyai program Bangga Kencana yang salah satu kegiatannya adalah membina kelompok bina keluarga lansia. Nah, kami berharap dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam kelompok BKL ini tidak hanya menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di BKL tetapi kita integrasikan dengan sekolah lansia. Nah,
pada tahun ini adalah sudah tahun yang kedua karena tahun ini adalah pengembangan dari tahun pertama kita laksanakan di tahun 2020 ini, dan kami berharap nanti Bapak Ibu bisa semakin pinter ya. Jadi dan PKL Dayaan ini adalah PKL pionir yang kita jadikan OR atau Operational Research percontohan begitu di seluruh kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, kenapa BKKBN menganggap penting bahwa PKL ini harus diintegrasikan dengan sekolah lansia? Karena di BKKBN juga mempunyai program yang namanya Lansia Tangguh. Jadi ke depan dan yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah dipelajari adalah apa itu 7 dimensi lansia tangguh dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan lansia, dalam kehidupan sehari-hari. Di tahun pertama kemarin, alhamdulillah Bapak Ibu para anggota PKL yang sudah terintegrasi dengan sekolah lansia sudah diwisuda, jadi sudah mendapatkan lulus cum laude semua. Kami sangat bangga sekali dan kami berharap pada tahun 2021 ini ilmu yang Bapak Ibu peroleh akan lebih luas lagi karena kita selalu bergandengan tangan dengan Indonesia Ramah Lansia. Pada kesempatan ini kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Dwi Indah Kurniasih, Pak Erjin, dan Bapak Ibu tim dari Indonesia Ramah Lansia. Dan juga ini yang kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu ini Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua yang sudah Pak Suryono yang sudah mengkoordinir sedemikian rupa Bapak Ibu yang berada di PKL ini sehingga bisa menjalani hadir dan mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam sekolah ini dengan sukses sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini juga kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas OPDKB baik Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul, dan juga terlebih kepada Bapak Panewu Pengasih dan Bapak Lurah yang selaku pemangku wilayah di mana kegiatan kami. Jadi mohon maaf dan mohon izin karena sebetulnya kalau tidak pas kondisi di pandemi COVID ya kami pasti sering sekali sowan ke sana, tetapi mohon maaf dan mohon untuk bisa dimaklumi bahwa karena pandemi ini semua kegiatan kami laksanakan dengan online. Dan satu hal lagi yang menambah kebanggaan kami, meskipun ini adalah sekolah lansia, tetapi sangat luar biasa ternyata dengan jalur online juga bisa diikuti. Bapak Kepala dan Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah kami sampaikan tujuan dari kegiatan ini dan mungkin kami akan menyampaikan bahwa kegiatan sekolah lansia ini kita namai dengan Sekolah Lansia sebagai upaya pencapaian dimensi lansia tangguh. Waktu pelaksanaan akan ada kegiatan pendampingan selama 5 kali. Dan harapan kami output yang bisa dihasilkan adalah terciptanya kemampuan dalam upaya pencapaian dimensi fisik pada lansia PKL, pencapaian dimensi intelektual pada lansia, dan juga dimensi vokasional. Nanti ke depan Bapak Ibu akan mendapatkan apa itu materi-materi terkait dengan 7 dimensi lansia tangguh. Pemateri pada kesempatan sekolah online ini adalah materinya adalah yang pertama tips olahraga yang aman dan nyaman bagi lansia, terapi brain gym dan latihan keseimbangan otak untuk meningkatkan fungsi intelektual lansia, praktek dan motivasi dalam peningkatan dimensi vokasional pada lansia, dan pemberian terapi range of motion, dan juga nanti akan ada kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai capaian kegiatan yang sudah kita laksanakan. Teknik pelaksanaan kegiatan atau sekolah online ini dilaksanakan dengan menggunakan media Zoom atau menggunakan materi-materi yang kita upload melalui YouTube dan berkomunikasi melalui WhatsApp group ya. Jadi dan Bapak Ibu juga sudah sangat aktif di dalam WhatsApp ini. Narasumber dan akan memberikan materi melalui media video dan akan ada diskusi dan tanya jawab. Lalu nanti akan ada pemantauan dan monitoring dilakukan secara bertahap setelah melalui kegiatan penugasan-penugasan. Dan yang terakhir kita juga akan mengadakan monitoring dan evaluasi setelah kegiatan secara umum ini dinyatakan sudah selesai.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya perubahan fisik dan dimensi fisik, dimensi intelektual, dan dimensi profesional vokasional pada lansia yang mengikuti kegiatan sekolah lansia pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini didanai oleh dana dari BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bekerja sama dengan Ikatan Indonesia Ramah Lansia. Demikian yang bisa kami aturkan dalam sambutan laporan penyelenggaraan pada kegiatan pagi hari ini, dan pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Kepala Perwakilan untuk bisa membuka secara resmi sekolah perdana, masuk perdana sekolah lansia pada pagi hari ini. Ada kekurangan dalam penyelenggaraan kami mohon maaf, dan ada atur kata kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami haturkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Rodiana Sumaryati SSMSC yang sudah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kajian sekolah lansia BKN. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan sambutan PLT Kepala Perwakilan BKKBN DIY. Kepada yang terhormat Bapak Cinggih Pidanato, waktu secukupnya dihaturkan. Sumomo. Matur nuwun, suara saya bisa didengar kah? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sungguh hari ini merupakan hari yang berbahagia dan istimewa buat saya. Ya, karena kita mengikuti acara masuk sekolah perdana lansia yang saat ini diselenggarakan bersama Indonesia Ramah Lansia. Baik, yang sama-sama kita hormatin Direktur Eksekutif Indonesia Ramah Lansia, Ibu Dwi Endah Kurniase, beserta Bapak Direktur Litbang ya. Kemudian yang saya hormatin pula jajaran OPDKP, baik yang mewakili dari Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Sleman ya, yang hari ini juga mungkin hadir di acara ini. Dan tentunya IRL, PKL khususnya yang menjadi tempat perdana pelaksanaan yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya kita harus selalu bersyukur ya, bahwa kita selalu berharap dan mohon terus-menerus agar selalu diberikan kesehatan, karena kondisi saat ini memang membutuhkan tekad dan justru membuat kita bagaimana suasana hati kita tetap bahagia sehingga imun bertambah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan terus sehat. Yang kedua, saya juga mohon maaf ini tadi mungkin terlihat mondar-mandir karena saya harus kembali ke Jakarta dan ini di Jakarta. Saya harus menyertai pimpinan BKKBN. Jadi posisi saya saat ini ada di Gedung Nusantara DPR RI karena sedang rapat dengan Komisi 9. Jadi hari ini nanti para peserta ini sebelum dibuka, saya akan ajak berkeliling untuk melihat suasana ruang sidang dengan Komisi 9. Baik, tentunya juga semua para peserta sekolah lansia yang hari ini hadir, kita sama-sama berharap bahwa proses kehidupan kita itu selamanya akan menjadi bermanfaat sekaligus ibadah bagi kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa data BPS tahun 2020, provinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi tertinggi adalah Yogyakarta,
yaitu sebesar 13,4% atau sekitar 574.075 orang. Belum lama yang lalu saya beraudiensi dengan Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Pangeran Pakualam. Beliau menyatakan bahwa Yogyakarta itu termasuk miskin, ya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, kenapa lansia yang hidup paling banyak itu di Jogja? Di satu sisi, kota yang paling berbahagia di Indonesia adalah Yogyakarta juga. Nah, ini tentunya Yogyakarta menyimpan kearifan lokal yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi, sehingga ini yang harus kita pertahankan. Nah, tentunya lansia yang tinggi ini tantangan tersendiri, supaya bagaimana lansia hidup dengan kualitas yang baik dan produktif. Karena saya tahu, saya juga mengalami ya, senang kalau misalnya orang tua atau eyang kita itu masih hidup dan menungguin kita, karena beliau itu akan sebagai magnet dan didengar oleh semua orang. Nah, tentunya bagaimana supaya kondisi itu tetap bisa dipertahankan, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memperkuat institusi pelanjut usiaan. Nah, tentunya kalau di Jogja sudah nggak masalah kalau melihat hari ini dilaporkan oleh Bu Latbang tadi bahwa kita sudah memiliki dan terus mengisi, apalagi partisipasi aktif dari mitra untuk mengisi kegiatan-kegiatan ini. Yang kedua, fasilitasi kelembagaan secara optimal. Ya, ini salah satu bukti nyata bahwa hari ini nanti akan saya tunjukkan lokasi di mana kita bersama-sama anggota Dewan memperjuangkan untuk ke depan bagaimana proses fasilitasi bagi kelembagaan kelanjutan usia ini tetap bisa dilaksanakan secara optimal di tengah kondisi yang sedang kita hadapi bersama. Yang ketiga, mendorong organisasi, komunitas, dan peran masyarakat, seperti halnya saat ini ya. Kita terus mendorong, kemudian kerjasama dengan dunia usaha. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah dengan kondisi yang terbatas, itu tidak bisa bekerja sendirian. Mau tidak mau harus melibatkan unsur swasta atau dunia usaha. Menambah atau memperkuat kebijakan. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan yaitu mengintegrasikan Bina Keluarga Lansia dengan Sekolah Lansia yang sudah dirintis sejak tahun 2020 dan dari hasil kajian ada dimensi yang perlu dioptimalisasi. Pada tahun 2021 ini kami harapkan dikembangkan dimensi yang perlu menjalin perhatian yaitu dimensi vokasional, dimensi fisik, dan dimensi intelektual. Nah, kami mengharapkan integrasi sekolah lansia melalui BKL melatih dayakan pengasuh Kulon Progo ini, kami harapkan menjadi pusat kajian lansia untuk berkontribusi dalam penyehatan lansia. Sebagaimana kita ketahui di Yogyakarta ini banyak nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita kembangkan. Belum lama ini saya juga selalu didorong oleh Kepala BKKBN untuk terus bergerak dan bergerak. Karena apa? Ini salah satu upaya untuk kita tidak terperangkap dalam situasi kejenuhan. Ada kearifan lokal di Jogja ya, bahwa kita boleh kalah bondo, tapi harus menang coro. Jadi, event kali ini, meskipun ada pandemi COVID-19, yang membuat semua kelompok kegiatan mengalami perubahan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk untuk kegiatan Bina Keluarga Lansia ini, berubah mengikuti situasi dengan diselenggarakan secara online. Ya. Oleh karena itu dimohon untuk kelanjutan kegiatan kajian tahun 2020 bisa menjadi percontohan di tingkat DIY, bahkan di tingkat nasional. Sebagaimana kita ketahui kemarin di tengah pandemi, Jogja juga diperintahkan oleh Pak Kepala BKKBN untuk tidak berhenti. Saya ingat dahulu Yogyakarta juga pernah mempunyai branding Never Ending Asia, ya. Boleh dong kita plesetkan never ending aksinya.
Nah, saya harapkan Bina Keluarga Lansia yang dengan IRL ini terus memberikan motivasi dan juga hal-hal positif sehingga menjadi katalisator bahkan menjadi role model untuk pelaksanaan secara nasional. Nah, seperti janji saya nggak mungkin ini untuk mengajak tepuk tangan karena sudah sebagian anggota Dewan yang terhormat itu sudah hadir, maka saya akan menunjukkan posisi ini teman-teman yang merekam ya, di mana kita menyaksikan ruang sidang yang akan kita selenggarakan nanti. Berikut saya akan menunjukkan nanti para pimpinan BKKBN memperjuangkan kegiatan kita. Nah, sudah jelas ya, Bapak Ibu. Nah, demikian sambutan saya secara singkat. Dan untuk menyemangati kegiatan ini, saya mengajak semua Bapak Ibu tetap bersemangat dalam kondisi apapun. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tidak mungkin mengajak Ibu Bapak untuk bertepuk tangan di sini. Makanya dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, acara kegiatan sekolah integrasi lansia dalam Bina Keluarga Lansia secara resmi bisa dimulai. Semoga ini menjadi amal ibadah kita dalam menjalankan tugas kehidupan sehari-hari. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu dan salam sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara dan mohon maaf saya pamit off karena sidang ini juga tidak boleh diliput tanpa seizin dari pihak-pihak yang berkepentingan. Matur nuwun, kembali silakan. Diaturkan terima kasih sekali kepada Bapak Injen Wijanarto yang di sela-sela kesibukannya masih hadir dan membuka acara kegiatan kajian ISL PKL di tahun 2021. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun, mohon izin ya, saya live ya. Iya Bapak, matur nuwun, selamat bertugas. Bapak Ibu, sebelum disampaikan materi dan praktek, terlebih dahulu didahului arahan dari Direktur Eksekutif IRL tentang pelaksanaan sekolah lansia online. Namun kami informasikan kepada Bapak Ibu semua karena kesibukan dari Ibu Dwi Endah Kurnia SKM MPH yang saat ini juga dipanggil mendadak rapat dengan kementerian. Oleh karena itu akan digantikan oleh yang terhormat Bapak Direktur Litbang IRL kepada Bapak Erjin Amigo MKep NS Spesialis Keperawatan. Monggo disilakan. Matur nuwun Ibu Sri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat PLT, BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Bapak MV Singgi Widanarto, SEMSI, yang pada kesempatan ini sudah melanjutkan aktivitasnya. Yang saya hormati Ibu Rodia,
yang saya hormati Ibu Sri Sugiyarti, yang saya hormati juga Direktur Indonesia Ramah Lansia yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, dan saya sendiri yang mewakili beliau, dan juga sebenarnya nanti Pak Rizky juga mungkin akan bergabung, tapi agak telat karena ada juga kesibukan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang tak saya lupakan, wah ini Bapak Ibu yang sangat luar biasa, yang sangat semangat, ya. Tentunya semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkatnya kita bisa berkumpul dan bertemu lagi, ya, dengan suasana yang meriah meskipun lewat online, tapi saya lihat semangatnya tetap luar biasa, ya. Simbah-simbah megang handphone, ya, ada yang pakai komputer, laptop, luar biasa. Dan ini merinding saya lihat situasi hari ini, ya, merinding saya melihat semangat dari Bapak dan Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk share screen Ibu karena ada hal yang ingin disampaikan oleh Bu Dwi Enda, ada titipan dari beliau. Oke. Ya. Bapak dan Ibu, ini titipan dari Bu Dwi Enda, sedikit tentang arahan sekolah lansia online BKL menuju mewujudkan lansia tangguh. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Rodia, kemudian juga oleh PLT, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, bahwa memang kegiatan sekolah lansia online BKL ini sebagai wujud, ya, dari kegiatan yang bertujuan untuk mencapai lansia tangguh. Saya sendiri, Bapak dan Ibu, dan juga Bu Rodia dan Ibu Gi, saya sangat bangga bekerja sama dengan kami, ya, IRL, dan saya pribadi juga sangat bangga bekerja sama dengan BKKBN karena ternyata kami juga banyak belajar dari BKKBN. Bahkan kemarin saya diundang di Universitas Negeri Yogyakarta, ya, atas nama Indonesia Ramah Lansia, juga menyampaikan bagaimana literasi, ya, literasi informasi kesehatan untuk mencapai lansia tangguh. Dan materi-materi, kemudian konsep-konsep yang dikembangkan oleh BKKBN melalui mewujudkan lansia tangguh ini sebagai sumber referensi utama dari saya, Ibu dan Bapak. Dan itu sangat luar biasa. Banyak profesor dan banyak masyarakat di luar sana yang baru tahu kalau itu tuh menjadi program BKKBN. Itu saya juga senang mempromosikan itu. Ya, sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, kegiatan kita memang fokus pada sekolah lansia online BKL saat ini adalah kita mewujudkan, kalau tadi Bapak PLT menyampaikan bahwa kalau bisa dimensi vokasional, kemudian dimensi intelektual, gitu ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui nanti dalam konsep, dalam materi yang saya sampaikan hari ini, sebenarnya salah satu untuk mencapai vokasional, untuk mencapai dimensi intelektual, itu adalah dimensi fisik, Bapak Ibu. Ya. Yang berikut, nah, untuk sekolah lansia ini, sekolah lansia online ini, kita sebut sekolah lansia online karena ada juga program yang dilaksanakan oleh Indonesia Ramah Lansia sendiri yang secara online yang disebut dengan Senior School Online. Begitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu kalau misalnya nih mau mengikuti sekolah online juga boleh, yang ini, kalau ini wajib jelas ya, karena sudah menjadi program kerjasama BKKBN melalui BKL tentunya. Kalau mau ikut juga yang Senior School Online yang diadakan oleh Indonesia Ramah Lansia nggak apa-apa, karena materi-materinya beda. Ya, beda tuh karena fokus kita saat ini adalah ke dimensi fisik. Nanti di Senior School Online ada juga materi lain. Itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai dimensi intelektual yang disampaikan oleh Bapak PLT tadi itu sangat tepat sekali dengan program yang kita lakukan, ya. Di sini kerjasama antara BKKBN dengan Indonesia Ramah Lansia.
Dan Bapak Ibu, yang menarik lagi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN ini dengan IRL, sekolah lansia online itu terintegrasi dengan BKL. Ini yang sangat luar biasa. Ya, kalau biasanya tuh yang lain itu ya murni, ya lansia toh aja. BKL-nya atau keluarganya jarang dilibatkan. Atau keluarga hanya menyiapkan, ya udah siapin alat gitu ya, siapin HP-nya, silakan sibahnya nonton. Tapi ini enggak, bersama dengan kelompok BKL juga terlibat. Itu sangat luar biasa. Dan ini memang seperti yang disampaikan menjadi percontohan. Dan saya kasih bocoran kepada BKKBN DIY. BKKBN DIY itu menjadi percontohan di kabupaten saya, Kabupaten Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Mereka mencoba mau menerapkan apa yang dilakukan di DIY. Mereka sampai bilang begini, wah Pak Erjin ini kok malah ngurus provinsi orang lain ya, tidak mengurus provinsinya sendiri gitu kata mereka. Ya, saya bilang ya nggak apa-apa, sama aja, dari jauh juga kita bisa. Maka sekarang kami juga sedang MOU Bapak Ibu dengan BKKBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Manggarai. Karena kebetulan asal saya dari Kabupaten Manggarai, jadi mereka senang sekali konsultasi kayak konsultasi orang tua dengan anak gitu. Dan ini sangat luar biasa. Sekolah lansia ini sudah ada di mana-mana, dan di Bandung juga baru saja 2 pertemuan, ya 2 series, itu sekolah lansia online juga yang dikembangkan oleh Indonesia Ramah Lansia yang ada di Bandung, Bapak Ibu. Lalu yang berikut, ini materi yang disampaikan, nanti yang akan disampaikan, tadi Bu Rodi juga sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan bahas tentang olahraga, ya tentang latihan fisik, kemudian nanti berikutnya adalah brain gym dan keseimbangan, lalu juga ada motivasi dan praktek dalam peningkatan dimensi vokasional. Nah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Suryono dan Pak Harminto. Lalu kemudian nanti ada terapi juga, terapi untuk range of motion, ya nanti timnya bisa saya atau bisa Pak Rizky. Lalu yang berikutnya adalah, seperti tadi sudah disampaikan Bu Rodi, juga akan ada evaluasi atau masukan. Ya bagaimanapun juga perlu dilihat apakah setelah melakukan kegiatan ini Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu dapatkan, gitu ya, hasilnya apa. Ya, tentunya harapannya memberikan hasil yang sangat luar biasa, terutama meningkatkan kualitas hidup dari Bapak Ibu, ya, terutama lansia. Dan nah ini ada 3 persyaratan kelulusan, ya kayaknya kalau bicara syarat nanti Bapak Ibu, aduh gimana ini gitu ya, nggak usah dipikir susah-susah, dinikmatin aja gitu ya, ketemu dengan kami, ketemu dengan narasumber, ketemu dengan sesama lansia secara online, ya itu juga sudah hal yang positif. Nah yang pertama nanti monggo Bapak dan Ibu semuanya mengisi formulir online yang telah dibagikan dalam PA Group gitu. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan sekolah lansia online dengan penuh bahagia, itu syaratnya. Jadi kalau penuh beban, wah itu jadi nggak lulus nanti ya. Jadi ikut sekolah lansia harus penuh bahagia, harus enjoy gitu. Tidak juga boleh disambi, boleh ya, tapi dinikmati. Jangan sampai menelantarkan pekerjaan lain hanya gara-gara sekolah lansia. Apalagi kan ini secara online, bisa sambil masak ya kan. Tapi yang penting jangan lupa nanti garamnya kebanyakan ya kan, jangan juga sampai seperti itu. Malah nanti tekanan darahnya tinggi. Minyaknya kebanyakan, nanti kolesterolnya jadi tinggi. Pokoknya macam-macam. Nah, itu tetap pelan-pelan, tetap fokus juga tentunya. Ya. Lalu yang berikut, peserta didik mengerjakan PR. Nah, PR-nya ini berupa praktek. Nah, di sini digarisbawahi Bapak Ibu, semampunya. Ya, seperti semalam saya minta tolong sediain handuk, sediain kursi, sediain botol minum, itu semampunya saja. Gitu, tidak harus sama persis itu. Nah, setelah mendapatkan pelajaran, kenapa sampai kita buat seperti ini? Ya tujuannya adalah supaya Bapak Ibu, kami bisa tahu Bapak Ibu tuh paham apa yang kami sampaikan, Bapak Ibu tuh mengerti apa yang disampaikan, dan efeknya lebih jauh adalah nanti Bapak Ibu mengalami sehat gitu, kualitas hidupnya meningkat gitu. Dan ini tim kami Bapak Ibu sedikit memperkenalkan diri, dan mungkin Bapak Ibu sering mengikuti seminar juga.
Prof. Dr. Gigi Tribudi Weraharjo, beliau sebagai penasihat kami. Dan BKKBN pusat maupun DIY sering sekali mengundang beliau sebagai narasumber. Ya, beliau juga usianya sudah sangat sepuh, ya jadi teladan bagi kami anak-anak muda juga. Itu semangat beliau yang membuat kami terus semangat untuk melayani lansia-lansia. Dan tadi yang sering disebutkan dari tadi itu adalah Bu Dwi Enda. Beliau ini adalah direktur kami, direktur di Indonesia Ramah Lansia yang kini berhalangan hadir. Lalu kemudian ada satu lagi adalah Pak Rizky Erwanto. Pak Rizky Erwanto ini sebagai direktur programnya. Direktur program yang mengelola sekolah lansia. Jadi Bapak dan Ibu, sekolah lansia itu di bawah naungan atau di bawah koordinir dari Pak Rizky Erwanto. Beliau pada hari ini tidak sempat hadir juga karena ada hal yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir ini yang paling ganteng Bapak Ibu ya. Yang paling ganteng ini adalah Mas Erjin ya. Saya adalah Mas Erjin. Saya sebagai direktur penelitian dan juga mitra untuk bagian kerjasama. Begitu Bapak Ibu. Nah ini yang terakhir slide-nya. Bapak Ibu, tua-tua pohon kelapa, makin tua makin bahagia. Usia boleh saja senja, semangat belajar terus membara. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Ya, bagus. Biasa. Oke, matur suwun, ini materi terakhir dari kami untuk penyampaian pengantar dari Bu Dwi Enda yang pada kesempatan ini saya yang mewakilinya. Gitu saja dari saya mohon maaf atas nama tim, saya mohon maaf kurang lebihnya, dan juga saya kembalikan kepada Bu Sri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Mas Erjin ya. Tadi meralat dari Pak Erjin menjadi Mas Erjin ya. Dari Mas Erjin tadi sudah menyampaikan beberapa pesan, beberapa arahan dari Direktur Eksekutif IRL tentang pelaksanaan sekolah lansia online dari Ibu Indah Kurniasih SKM MPH. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang nanti akan kita tunggu, yaitu materi dan praktek. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu, monggo siap-siap, anduknya disiapkan ya, anduknya disiapkan, anduk dengan panjang 50 sampai 60 cm. Namun kalau misalnya boten wonten enggang setengah meteran dugi 60 cm, monggo menika seadanya. Yang kedua, menika aqua ya, botol minuman diisi secukupnya, nanti diletakkan di tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, kursi, kursi yang ada pegangan dan sandarannya. Kalau ada seperti itu. Yang keempat, menika pakaian yang longgar, ya, pakaian yang longgar supaya nanti bisa bergerak dengan nyaman, ya, dengan nyaman pada saat Pak Erjin nanti memberikan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, selama nanti Pak Erjin memberikan materi, mohon di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu ada kayak mic, itu diklik dulu supaya nanti warnanya merah. Namun kalau memang nanti Pak Erjin menginginkan untuk membuka ya, membuka itu diklik supaya nanti Bapak Ibu bisa ngendiko. Terus nanti akan ada tanya jawab ya, akan ada tanya jawab. Tanya jawab nanti ya, Bapak Ibu bisa menulis di chatting. Di chatting itu di sebelah kanan
itu ada titik 3, terus ada tulisannya more, M-O-R-E. Nah, itu diklik. Di situ ada yang untuk menulis, yang chat, terus ada yang angkat tangan. Itu kalau Bapak Ibu mau bertanya secara langsung. Makaten ya, sambil Bapak Erjin persiapan untuk penyampaian materi. Bapak Ibu masih ingat tepuk lansia sehat? Masih. Masih, ya. Oleh karena itu, monggo untuk latihan tolong dibuka yang sebelah paling kiri, ya, gambarnya itu dibuka. Merahnya diklik supaya tidak menjadi merah. Nanti ya. Nah, mari kita tepuk lansia sehat tadi di dalam di dalam sambutan Bapak PLT yang perlu dikembangkan ya di tahun 2021 ini ada 3 hal, yaitu dimensi fisik, dimensi intelektual, dan dimensi vokasional. Nah, sampun wonten ya, sudah ada ya. Nah, marilah kita bersama-sama menyuarakan tepuk lansia sehat. Tepuk lansia sehat. Lansia sehat. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya, satu kami harapkan kepada Bapak Erjin, monggo Bapak Ibu simak baik-baik karena nanti di penghujung acara kita waktu untuk tanya jawab. Mohon untuk yang mic-nya ditutup kembali supaya warnanya menjadi merah. Monggo Pak Erjin, disilakan. Oke, Bu, matur suwun atas waktunya. Suara saya terdengar jelas, tadi katanya suaranya kecil. Jelas. Jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sekali lagi saya sangat senang sekali ketemu lagi. Kangen gitu ya, rindu sama Bapak dan Ibu semuanya. Pinginnya juga ketemu secara langsung, tapi kondisi pandemi, ya mau tidak mau kita harus berdiam diri di rumah saja. Nah, baik, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan, saya akan membawakan materi tentang aktivitas fisik yang sederhana tentunya yang bisa kita lakukan di rumah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Sri Sugiyarti terkait dengan alat-alat yang disiapkan. Jadi alat-alatnya sangat sederhana sekali. Kalaupun tidak handuk juga apa ya, shawl juga boleh. Shawl juga boleh, tapi shawlnya jangan yang elastis. Karena kalau elastis ditarik melar kemana-mana nanti, jadi ototnya tidak maksimal, ya harus yang apa kaku, gitu. Kalau mau pakai kayu tongkat kecil juga bisa. Ya baik, nanti kita lihat latihannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit pengantar supaya Bapak Ibu tahu kenapa kita harus latihan fisik ya. Ya tadi tepuk lansianya sudah bagus, ya masih hafal ya, masih ingat. Ya, semoga masih ingat. Dan tepuk lansia ini sebenarnya suatu aktivitas juga Bapak Ibu. Kalau dilakukan tepuknya dengan baik, ya mengenai seluruh bagian pada tangan, itu merangsang banyak hal, termasuk menstimulasi merangsang sistem peredaran darah, terus merangsang saraf juga, saraf-saraf yang ada di jari-jari. Dan itu kalau sering dilakukan, itu bagus untuk kesehatan Bapak Ibu. Ya. Nah, itu aktivitas yang pertama. Gampang toh Bapak Ibu, tinggal tepuk tangan aja. Karena kalau Bapak Ibu tepuk tangan juga, ini semua bergerak Bapak Ibu. Ya, ini juga bergerak, punggung juga bergerak, pernapasan juga ikutan bekerja, lalu jantung juga bekerja, ya pembuluh darah semua bekerja. Pikiran kita juga ikut bekerja. Karena apa? Kita fokus dalam menepuk tangan. Nah, itu aktivitas yang paling sederhana yang pertama. Nah, yang kedua adalah, oh ya ini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya sebagai pengantar bahwa kita fokus pada dimensi fisik. Salah satunya pada kesempatan kali ini dan sampai terakhir, sampai dengan range of motion
atau bahasa Indonesianya itu latihan rentang gerak sendi. Itu juga fokus pada dimensi fisik. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Ini saya nyontek dari mana? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu saya nyontek dari mana gambar ini? Dari Golantang yang dikembangkan oleh BKKBN. Ya, ini gambar bagus. Pokoknya bagus sekali, saya senang sekali. Nah, ini. Jadi kita fokus ke latihan fisik dan ini kebetulan kebetulan ini sekolah lansia yang senior school online yang kami lakukan juga di Jogja dan itu seluruh Indonesia Bapak Ibu. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, terus ada yang dari NTT gitu ya. Tapi mungkin karena jauh-jauh tempatnya ya kadang ada yang nggak hadir. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu yang di Jogja ini pasti rajin-rajin semua. Ya tadi saya lihat ada 45 akun yang masuk ya. Belum jumlah lansianya. Ada lansia yang 1 akun, ada yang 2 orang gitu lah. Berarti bisa sampai 60 sampai 70 peserta. Nah, apa manfaat latihannya Bapak Ibu? Ya, manfaat latihan itu yang pertama adalah untuk kekuatan otot. Jadi kita meskipun usia semakin tua, otot kita itu tetap berfungsi dengan baik meskipun ya yang diangkat itu tidak terlalu berat tentunya. Misalnya ya tadinya biasanya mampunya 10 kilo. Nah, usia seperti ini mungkin bisanya cuma 5 kilo, tapi tetap bisa ngangkat. Yaitu manfaat latihan yang pertama, kekuatan otot. Yang kedua adalah fungsi paru-paru. Ketika kita latihan, ketika kita bergerak, maka sistem pernapasan kita ikut bekerja. Ya kan nggak ada orang bergerak tanpa bernapas, ya kan Bapak Ibu? Jadi pasti bernapas. Nah itu, jadi fungsi paru-parunya akan mengembang dengan baik. Gitu. Makanya kalau misalnya ada lansia yang sering tidur, ya terlalu banyak tidur, jarang melakukan latihan, itu sering mengalami masalah pada sistem pernapasan. Nah, oleh karena itu harus latihan atau bergerak, miring kiri, miring kanan. Gitu. Terus yang ketiga adalah kontrol berat badan. Nah ini sudah tahu semua pasti. Rata-rata orang kalau mau olahraga tuh tujuannya pertama, wah biar turunin berat badan gitu katanya. Nah ini. Lalu yang keempat, ini juga yang sangat penting, mengurangi resiko sakit jantung Bapak Ibu. Ya, jadi mengurangi resiko sakit jantung. Orang yang hipertensi, orang yang sakit jantung, banyak sekali penyakit-penyakit jantung itu ya dengan latihan, dengan olahraga itu mengurangi resikonya. Gitu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, ini sudah tahu semua nih, olahraga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan masalah COVID semua orang rajin olahraga. Ya kan sekarang tuh rajin orang pit-pitan, naik sepeda ya Bapak Ibu ya yang sekarang sedang sedang ramai gitu. Banyak orang yang bersepeda. Gitu. Terus yang berikut adalah memperlancar sistem peredaran darah. Nah, misalnya nih, kita kalau duduk terlalu lama, misalnya Bapak Ibu, kan tiba-tiba kesemutan, kemeng-kemeng, dan sebagainya. Maka dengan latihan, dengan bergerak, jadinya kesemutannya berkurang. Nah, ini salah satu contoh memperlancar sistem peredaran darah. Dan yang ketujuh itu adalah meningkatkan fungsi otak, Bapak Ibu. Kalau habis olahraga, itu rasanya fresh. Setuju nggak? Atau habis jalan, pasti rasanya fresh. Habis bersepeda itu pasti fresh pikirannya. Dan itu biasanya juga dilakukan pada anak sekolah gitu ya, anak SMP, SMA. Jadi mereka kalau habis olahraga itu kalau belajar malam itu lebih fresh. Gitu, lebih gampang memahami sesuatu. Nah, itu meningkatkan fungsi otak. Nah, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ini ya. Sedikit saya sampaikan, saya bilang harus. Harus karena apa? Jangan sampai kita olahraga sesuka hati gitu ya, tidak memperhatikan kondisi. Yang pertama, lakukan latihan fisik itu di rumah secara bertahap. Jadi tidak langsung melakukan latihan yang berat, enggak. Latihannya secara bertahap, perlahan. Kemudian yang kedua, jangan menambah intensitas latihan lebih dari 10% dibanding minggu sebelumnya. Misalnya nih, minggu ini Bapak dan Ibu jalan kaki sebanyak 10 langkah. Ya, sebanyak 10 langkah. Nah, atau 100 langkah. Jangan sampai
jalan di minggu berikutnya itu adalah 110 langkah. Jangan sampai seperti itu. Ya, tidak boleh lebih dari 10% dibandingkan minggu lalunya. Jadi jalannya bertahap. Nanti kalau Bapak Ibu sudah 100, katakanlah 105, nanti naiknya ya 5 lagi, jadi 110 gitu. Terus besoknya lagi 105 ya. Nah, nanti naik lagi jadi 107, 108, 110 bertahap. Jadi tidak langsung sekaligus. Gitu. Ya, jadi jangan merasa bahwa oh, saya kok kuat 100, besok saya jalan 200. Enggak boleh begitu. Itu salah. Dan itu berbahaya untuk kesehatan seorang lansia. Lalu yang ketiga, sebelum melakukan latihan fisik, maka harus pemanasan atau stretching, peregangan. Ya, peregangan otot. Makanya nanti ada range of motion, itu salah satu latihan untuk meregangkan otot atau dengan stretching sebelum melakukan latihan. Kemudian yang keempat, lakukan latihan fisik dengan intensitas sesuai usia dan kemampuan. Jadi kalau mampunya cuma 5, jangan dipaksa gitu. Jangan merasa bahwa saya dulu bisa 10, harusnya saya 10. Jangan seperti itu. Kita harus sesuai dengan usia dan kemampuan kita. Lalu yang kelima, latihan fisik 3-5 kali per minggu dengan lama 30-60 menit ya kali latihan. Jadi misalnya Bapak Ibu caranya jalan, kalau mau jalan kaki nih, jalan kaki 30 menit. Tapi PP itu 30 menit, jangan 30 menit berangkatnya, 30 menit pulangnya, nanti jadi 1 jam malah. Gitu ya. Itu kalau minimal 30 menit. Tapi kalau Bapak Ibu bisa sampai 60 menit, ya udah berarti jalan berangkatnya 30 menit, pulangnya 30 menit. Gitu. Lalu yang berikut adalah jika ada nyeri sendi. Nah, kalau ada nyeri tidak usah dipaksa. Jadi jangan merasa aduh dia kok latihan, saya enggak ya, enggak saya paksa. Oh, jangan. Itu juga akan merusak kondisi persendian atau kondisi fisik dari kita semua atau termasuk Bapak Ibu. Lalu yang berikut adalah jika merasakan nyeri saat latihan fisik gitu ya, segera hentikan. Jadi pada saat latihan tiba-tiba nyeri, ya istirahat dulu. Gitu. Tunggu sampai nyerinya hilang. Habis itu latihan lagi secara bertahap. Lalu lakukan latihan fisik dengan intensitas sesuai usia dan kemampuan. Ya ini tadi seperti saya sampaikan, jadi harus sesuai dengan usia dan sesuai kemampuan. Dapat juga melakukan latihan aerobik seperti jogging atau jalan kaki di halaman rumah. Ya, jadi biar aman juga. Ya biasanya rumah Bapak Ibu kan pasti luas-luas, ya kan? Tanahnya luas, pekarangannya luas. Ya udah keliling aja itu. Keliling gitu sambil melihat, mengamati dinding rumahnya. Oh ini ada yang mulai bocor ini, oh ada lubang sana, lubang sini ya. Itu kan sambil olahraga bisa begitu. Lalu yang berikut tetap menjaga waktu istirahat dan tidur. Nah ini penting Bapak Ibu. Latihan fisik tapi kurang istirahat dan tidur itu bisa berbahaya ya buat kita semua. Tidak hanya buat lansia, buat semua orang. Nah apalagi lansia. Maka rekomendasi tidur itu bagusnya itu sebelum jam 10 malam dan minimal tidur 7 jam sehari. Nah, mulai latihan ya, mulai latihan untuk tidur sebelum jam 10 malam Bapak Ibu. Gitu. Ya, kalau ada yang masih tidurnya itu di atas jam 10. Nah, selain itu Bapak Ibu, kalau kita latihan jangan lupa makannya. Makannya harus seimbang. Jadi antara apa yang dikonsumsi, apa yang dimakan, itu sama dengan yang dilakukan, sama dengan aktivitas fisik. Kalau makanan berlebihan, aktivitasnya sedikit, nanti numpuk di badan. Gitu. Kalau nutrisinya sedikit, aktivitasnya banyak, nanti lemes, malah sakit. Gitu kan. Jadi harus seimbang. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, hal yang harus Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi dalam melakukan latihan itu aktivitas ya sesuai kondisi kesehatan, makanan yang cukup ya, tidak harus kenyang, yang penting cukup nutrisinya, kemudian tidur dan istirahat, lalu pikiran tetap aktif dan menjaga hubungan sosial. Nah, salah satu kegiatan seperti ini adalah salah satu bentuk kita menjaga hubungan
sosial, begitu. Nah, itu dia materinya. Sekarang kita latihan. Saya akan memutar video secara perlahan-lahan sambil Bapak Ibu praktekkan. Begitu ya, Bapak Ibu? Siap. Siap. Pertanyaannya nanti apa sekarang ini? Latihan dulu. Oh, latihan dulu. Baik, kita mulai videonya. Bapak Ibu sekarang pertama kursi dulu. Kursi ya, siapkan kursinya di dekat. Handuknya digantung aja dulu. Handuknya digantung boleh di sampingnya, boleh. Nggak usah taruh di atas pangkuan Bapak Ibu, karena nanti akan bergerak kakinya. Oke, kita akan lakukan latihan secara perlahan-lahan, G. Ya. Videonya sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Kurang, Pak. Oh ya, baik. Sebentar. Oke, kita coba saya ini putarkan dulu. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oh ya, baik. Siap? Kita siap ya? Sekarang siap? Ya. Nah, pemanasan dulu. Oke. Ya, silakan diikut. Angkat tangannya perlahan. Oke. Latihan yang berikutnya, kekuatan. Ya, ambil dulu aquanya, botolnya tadi, botol minumnya, siap. Sebentar, saya mundurin lagi dikit ya. Oke, siap. Aquanya, botol minumnya, sebentar lagi. Ya, siap. Tangannya, oke, siap, naik, tarik napas. Hembuskan. Tarik. Hembus. Pernapasannya tetap diikuti, napas lagi. Dorong. Turun pelan-pelan saja. Turun. Iya, mantap. Nah, berikutnya. Sekarang duduk di kursi yang ada pegangannya. Duduk di kursi yang ada pegangannya. Siap. Pastikan kursinya nggak rapuh ya. Pastikan kursinya nggak rapuh. Saya takutnya nanti, semoga ada keluarga di sekitarnya. Saya takutnya nanti jatuh, moga-moga saja enggak ya. Baik, siap? Sudah siap? Oke, luar biasa. 1, 2, 3. Ya, tangannya yang nekan, bukan kaki. Tangannya yang nekan di kursi, bukan kaki. Tangan, iya itu. Sambil tarik napas. Ya, posisinya. Hembus. Oke. Tarik napas, naik pelan-pelan. Turun.
Ya. Lagi. Iya, baik. Terus sekali lagi. Turun. Ya. Berikutnya, silakan berdiri. Berdiri pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Capek mboten? Foto. Oh, alhamdulillah, senang. Baiklah, siap. Sekarang siap? Tangannya diangkat. Ya, tangan depannya. Terus tekan. Oke, tekuk. Nah, tuh ya, caranya lihat, ditekuk perlahan-lahan ya. Iya. Lagi. Terus. Tangan satunya lagi, sebelahnya. Tangan satunya. Kalau tadi kanan, sekarang kiri. Atau tadi kiri, sekarang kanan. Ya, silakan. Ya. Oke. Terus masih di tangan. Ya, selanjutnya. Sekarang berdiri di belakang kursi. Berdiri di belakang kursi yang tadi. Ya, siap posisinya. Berdiri di belakang kursi. Kita mulai. Siap ya? Angkat kaki, salah satu kaki bebas. Mau kanan atau kiri boleh, karena nanti gantian. Tarik, angkat kaki ke belakang. Ya. Kalau bisa satu tangannya di pinggang. Satu tangannya di pinggang kalau bisa. Nih, sekarang gantian kaki sebelahnya. Sekarang kaki sebelahnya gantian. Lurus ke belakang. Pelan. Sambil tarik napas. Oke. Nah, sekarang menyamping. Kalau tadi kakinya ke belakang. Kalau sekarang kakinya menyamping. Masih berdiri di belakang kursi. Ya, siap? Ya, tarik napas. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas. Hembus. Gantian, kaki kiri. Tarik napas, kaki kiri sekarang. Atau kaki sebaliknya. Tarik. Hembuskan. Tarik. Hembus. Nah, sekarang yang berikut lagi masih di belakang kursi. Kalau tadi kakinya lurus ke belakang. Kalau sekarang kakinya ditekuk. Ya, ditekuk seperti ini. Ya, kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Ya, naik kakinya, tekuk ke belakang. Ya, tekuknya ke belakang. Ya, pinter. Lanjut. Ini simbahnya yang lain masih mencoba melihat. Sebentar, saya berhentikan dulu. Mungkin terlalu jauh HP dengan ini. Dengan pandangan simbah ya. HP-nya terlalu jauh. Coba lihat kakinya, Bapak Ibu. Kakinya ditekuk seperti ini. Monggo. Ibu Sakem, Bapak Jarwoto, kelihatan? Kakinya kelihatan ini?
Didekatkan saja nggak apa-apa, didekatkan. Yang penting Bapak dan Ibu bisa lihat ini gerakannya. HP-nya didekatkan saja. Bapak Jarwoto, HP-nya didekatkan. Nggak apa-apa. Oke, baik. Kita lanjut ya. Silakan. Turun. Kaki. Sekarang kaki kanan. Kaki kanan, tarik. Ya. Kaki kanan, tarik napas. Tembus. Tarik, kakinya naik. Turun. Pelan-pelan saja. Tarik lagi. Tembus. Ya, yang berikut. Nah, ini agak berbahaya. Kalau kursinya ringan bisa ke apa nih istilahnya? Kejengklang ya kursinya. Bisa ketarik. Nah, sekarang membelakangi kursi, Bapak Ibu. Ya, membelakangi kursi. Silakan. Ya, kursinya. Iya, betul. Pinter. Wah, mantap. Bapak Ibu ini luar biasa. Silakan. Membelakangi kursi. Berarti kameranya. Oke, kita lihat ya. Sudah siap? Sudah belum? Ini ada yang nggak bisa lihat kayaknya ini. Sudah ya? Siap, Bapak Ibu. Membelakangi kursi. Bapak Ibu membelakangi kursi. Nanti kameranya nggak kelihatan kayaknya. Ya, maju. Atur dulu posisinya biar kameranya tetap bisa lihat nanti videonya. Wah, luar biasa. Oke, sudah. Kita mulai ya. Hati-hati nih, hati-hati. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Siap? 1, 2, 3. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Semampunya saja. Jangan dipaksakan. Pelan-pelan. Semampunya. Pelan-pelan. Semampunya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, berikutnya. Gerakan berikutnya. Nah, siap? Berdiri lagi di belakang kursi. Berdiri lagi di belakang kursi. Oh, di belakang kursi tapi menghadap ke punggung kursi. Ini beda, Bapak. Coba perhatikan dulu gambarnya. Biar tidak salah. Oke, sudah kelihatan? Ya, baik. Siap? Ya. Kakinya diangkat. Kakinya diangkat, tahan. Diangkat, tahan. Kakinya diangkat, tahan 10 detik. Tahan. Oke. Gantian kaki sebelahnya. Tahan kakinya, kaki kiri sekarang, kaki kanan. Tahan 10 detik. Oke. Nah, sekarang siap. Atur posisi. Kursinya disingkirkan dulu. Kursinya disingkirkan. Ya, siap. Ini kita mau jalan ini, mau jalan. Jalan. Ya, lihat jalannya, lihat kakinya baik-baik ya. Perhatikan kaki saya Bapak Ibu. Lihat 1, 2, 3. Nah, lihat itu. Jadi
antara ujung jari kaki yang di belakang dengan tumit kaki di depannya. Jadi jari dan tumit. Ya, jalannya begitu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini latihan keseimbangan ini. Dan keseimbangan. Lihat kakinya sudah terlihat? Oke, siap jalan. Pelan-pelan. Oke. Jalan pelan. Tangannya tetap di samping. Jalan. Mantap. Terus. Ya, nanti balik arah. Kalau mentok balik aja sendiri. Kalau mentok balik. Tapi tangannya tetap lurus ya. Balik. Bukan mundur jalannya. Jalannya jangan mundur. Jalannya tetap maju. Oke. Terus. Iya, terus. Kalau mentok, balik. Iya, sip. Nah, berikutnya. Nah, siap lagi. Posisi tangan masih seperti tadi. Kalau tadi langkahnya itu, apa istilahnya? Mepet-mepet ya jarak kakinya. Kalau sekarang agak panjang langkahnya. Perhatikan ya, siap. Perhatikan, jalannya agak condong. Nah, maju condong, pelan, pelan. Nah, seperti orang mau jatuh tuh. Nah, pelan. Oke, gerakan. Kakinya maju lagi. Iya, terus. Ini berjalan seimbang terus. Iya. Kalau mentok, balik. Kalau mentok, balik. Ya. Ya, kalau mentok balik. Ya, jalan. Jalan terus. Terus pelan-pelan. Ya, berikutnya latihan peregangan. Nah, ya, sekarang siapkan handuknya. Ya, handuknya perhatikan pegangannya. Pegangannya, lihat baik-baik. Perhatikan pegangannya. Lihat, tangan di bawah itu tangan yang bagian bawah. Pegangnya. Ya, begini tangan bagian bawah. Ya, pinter, pinter. Saya mau lihat nih. Bagus. Ya, tangan yang bagian bawah. Bagian atas tangannya seperti ini. Ya, bagian atas tangannya seperti ini. Bagian bawah seperti ini. Sudah siap? Handuknya jangan nempel di badan. Handuknya jangan nempel di badan. Bukan garuk-garuk ya. Bukan garuk-garuk ya. Oke, siap? Siap, 1, 2, 3. Tarik. Tarik ke atas. Tarik ke bawah lagi, tangan bawah tarik. Tarik ke atas. Oke. Tarik ke bawah. Tarik. Ya. Terus pelan-pelan. Tarik ke bawah, terus ke atas, terus gantian. Sekarang ganti ya. Kalau tadi tangan kanan di atas, sekarang tangan kiri di atas. Oke, pegangnya yang betul, sama posisi tangannya. Iya, sip, mantap. Jangan nempel di badan. Siap? 1, 2, 3. Tarik ke bawah. Tarik ke atas. Tarik ke bawah lagi.
Tarik ke atas. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Nah, yang berikut. Ya, siap. Silakan nyari apa nih? Nyari tembok atau nyari apa buat sandaran tangan? Siap? Iya, mantap. Wah, luar biasa Simba-Simba ini. Oke, sudah siap? Kita mulai. Tangan posisi tubuh yang lurus, tegak, kita dorong. Gerakan badan mendorong ke depan. Dorong ke depan, Bapak Ibu. Dorong ke depan. Ya, cari apa? Cari tempat untuk bersandar. Iya, luar biasa, mantap. Gantian tadi kaki. Nah, sekarang duduk. Nah, sekarang duduk lagi, Bapak Ibu, duduk dulu. Iya. Sekarang duduk. Ya, ini kan karena waktu kita mepet, jadi kita hanya sedikit aja, nggak semuanya kita lakukan sampai maksimal. Nanti kalau Bapak Ibu di rumah, latihannya total gitu ya, habis ini. Baik, siap, duduk. Tangannya di bawah, semuanya siap. Nah, angkat tangannya, lurus. Pindahin ke depan, menyilang di depan dada, menyilang. Nah, posisinya lihat, posisinya begini tangannya. Nempel. Tangan satu dan ya, nempel. Oh ya, nanti lihat videonya ya, ini masih ada yang keliru. Ya, gini. Ya. Oke, baik, kita mulai lagi terus. Tarik ke belakang, kembali ke posisi semula. Lanjut. Oke, bagus. Sudah ada yang mulai bisa, bagus. Lagi. Tarik napas. Terus hembuskan perlahan. Oke, sudah selesai Bapak Ibu untuk videonya. Untuk latihan fisik hari ini sudah selesai. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu, rasanya gimana nih rasanya nih? Saya mau tanya dulu. Enak nggak? Enak, Mas Erjin. Oke, ada yang apa namanya? Yang tadi kaku-kaku sekarang lebih meregang. Iya, lebih meregang ya. Terus keringatan? Ada. Nah, mantap ya. Gampang toh latihannya? Gampang, sip, ya. Baik, begitu saja dari saya. Saya ini ada yang ingin saya sampaikan sebelumnya, Bapak dan Ibu. Saya 11:30 ini mau ada acara lagi. Nanti kalau tanya jawabnya lewat WA grup boleh enggak ya? Iya, Pak. Ya, Ibu Gi, boleh ya Bu ya? 11:30 nih saya harus ini ada kegiatan lagi. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lacin. Diaturkan terima kasih kepada Bapak Erjin yang tadi sangat kita menjadi segar ya. Kita menjadi segar pada kesempatan kali ini kita latihan dengan dimensi fisik ya, dimensi fisik. Jadi tadi Pak Erjin di awal sudah menyampaikan mulai dari tepuk yang benar
sampai ada beberapa tahapan ya. Tahapan untuk latihan ya, latihan tadi sudah disampaikan beberapa hal dari Pak Erjin ya. Antara lain juga kita beraktivitas, dari aktivitas ini kita juga ada latihan fisik ya, latihan fisik tadi dengan beberapa syarat. Setelah itu kita juga nutrisinya harus seimbang ya, antara aktivitas latihan fisik dan nutrisi seimbang. Tidur yang cukup, perlu istirahat, kita biasakan sebelum jam 10 malam kita sudah bisa tidur, dan dalam satu harinya kita diharapkan bisa tidur selama 7 jam. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pikiran yang positif gitu. Nah, beberapa hal tadi karena berhubung Bapak Erjin pada 11:30 akan ada acara. Dimohon kepada Bapak dan Ibu apabila nanti ada pertanyaan ini bisa menuliskan di WA grup masing-masing. Jadi ada WA grup ISL BKL Melati, WA grup ISL BKL Manunggal AC, WA grup ISL Husnul Khotimah. Jadi nanti semua akan diskusi kita akan dijawab oleh Pak Erjin, dan barangkali nanti juga Pak Erjin akan memberikan APR dan sebagainya. Nanti pembahasannya nanti akan dilewatkan juga grup di masing-masing. Nanti untuk secara teknis akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Bapak Erjin, apakah mau kita gabung menjadi satu kesatuan atau dari 3-3 ini kita. Jadi pada hari itu mungkin tanya jawab kita kita lakukan ya melalui WA Group. Namun demikian sebelum kita tutup ya, mohon kiranya dari Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama. Jadi Pak Erjin mohon sebentar ya, sebentar Bapak Ibu semua, mohon kiranya untuk diaktifkan videonya ya, supaya kita bisa ambil fotonya secara bersama. Monggo minta bantuan dari Bu Ana, Mbak Ana, Nun Sewu, bisa diatur Mbak Ana, monggo. Ya, untuk yang layar pertama dulu nih. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang layar kedua 1, 2, 3. Oke, mungkin kayak yang lain, Bu Ki. Oke, yang lain. PKKBN. Yeah. Ini ya. Nah. Oke, 1, 2, 3. Kemudian yang layar berikutnya dengan gaya yang sama. 1, 2, 3. Ya, sampun Bu Ki. Terima kasih Mbak Ana yang telah membantu kami dalam sekolah lansia online pada siang hari ini. Dari pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu, kelihatannya dari pagi sampai siang hari ini acara sudah cukup, dan mohon untuk tanya jawab dan nanti diskusinya ini mohon maaf karena keadaan ya, kita lakukan lewat WA grup, dan kami informasikan bahwa untuk pelajaran atau kegiatan-kegiatan yang akan datang ini juga akan dilewatkan lewat WA Group, sehingga Nun Sewu dari Bapak Ibu mohon berkenan untuk membuka yang ada di WA Group masing-masing kelompok. Itu ya Bapak Ibu dari kami dalam mengantarkan
kegiatan pengembangan dimensi lansia tangguh melalui sekolah lansia dalam Bina Keluarga Lansia ISL BKL. Dari pagi sampai siang hari ini ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan mengucap syukur bahwa kegiatan ini telah berjalan dengan lancar. Monggo dengan sikap sempurna berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih dari kami. Ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf dan monggo kegiatan kita ikuti dengan semangat dan jangan lupa bahagia. Makaten dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak menggesek.